Oke, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dandi Anastasia. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tutorial mengenai penggunaan RapidMiner Studio ini pada data mining. Oke. Untuk yang mau download aplikasi ini, linknya saya sediakan di deskripsi video ini ya. Oke, lanjut. Pertama-tama sebelum kita masuk ke prosesnya, saya akan menjelaskan sedikit pengertian atau definisi mengenai RapidMiner ini. Penjelasan. Oke, lanjut. RapidMiner nama sebelumnya itu Yet Another Learning Environment, merupakan platform perangkat lunak ilmu data yang menyediakan lingkungan terintegrasi untuk persiapan data, pembelajaran mesin, penambangan teks, dan analisa prediktif. RapidMiner juga mendukung banyak langkah-langkah dalam prosesnya dan mengatur data yang kita ingin ubah untuk hasil visualisasinya, outputnya, inputnya, maupun pre-processingnya menggunakan operator-operator yang disediakan oleh RapidMiner. Jadi kita bisa mengubah data melalui operator-operator yang disediakan oleh RapidMiner. Oke, sekarang kita lanjut ke prosesnya ya. Pertama-tama kita buka aplikasinya. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, di sini saya menggunakan RapidMiner edisi edukasi yang gratisnya ya, selama setahun. Ya, ini merupakan tampilan utama dari RapidMiner Studio. Pertama-tama kita buat proses baru dulu ya. Oke, di sini untuk membuat proses baru, langkah pertamanya kita klik file. Di sini file, new process. Oke, di sini disediakan 3 menu start, recent, and learn. Di sini kita pilih menu start aja dengan project baru dengan halaman kosong ya. Oke. Sebelum melakukan proses, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tools atau panels yang ada pada RapidMiner Studio ini. Di sini terdapat 5 panel ya. Saya akan menjelaskan pada panel pertama, yaitu panel repository. Panel repository merupakan panel tempat database atau dataset yang sudah disediakan oleh RapidMiner. Jadi untuk melakukan pengubahan pada data, kita tidak perlu melakukan atau membuat datanya terlebih dahulu. Jadi tinggal memasukkan data-data ini ke dalam proses yang sesuai kebutuhan kita saja ya. Di sini juga cukup lumayan banyak database yang disediakan oleh RapidMiner. Di sini ada database gold, market data, transaksi, products, purchase, bahkan sampai ke database Titanic. Di sini disediakan oleh RapidMiner. Kita juga dapat melakukan import data jika kita ingin membuat data kita sendiri. Oke, mungkin segitu aja penjelasan saya mengenai panel repository. Sekarang kita lanjut ke panel operator. Nah, pada panel operator, seperti yang saya jelaskan di PPT tadi, operator merupakan panel yang berfungsi untuk mengubah hasil atau result pada data yang ingin kita ubah dalam bentuk visualisasinya, pre-processingnya, inputnya, dan outputnya. Jadi jika kita ingin mengubah output, input, visualisasi dalam database, kita menggunakan operator ini. Oke, di sini terdapat banyak operator, kurang lebih ada 500 operator kalau nggak salah saya baca di websitenya. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian apa itu data access, blending, cleansing, utility, sampai extension. Di sini dijelaskan di PPT saya. Untuk yang mau baca silakan. Ini pengertiannya: data access, blending, cleansing, utility, modeling, scoring, validation, hingga extension. Di sini dijelaskan apa itu data access, semua operator yang ada pada RapidMiner. Mungkin saya tidak akan membacanya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan operator selanjutnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan operator selanjutnya, itu operator XML. Operator XML merupakan operator bahasa pemrograman yang berguna untuk membantu programmer mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang terlibat dalam proses ini.
Jadi fungsi-fungsi apa aja yang terlibat dalam panel proses yang kita lakukan sebuah pengubahan data. Oke, seperti itu. Oh ya, panel XML sendiri ini tidak terlibat dalam pengubahan data ya. Jadi jika kita hapus setiap bahasa pemrogramannya, skripnya, maka tidak akan terjadi apa-apa pada prosesnya. Ini hanya membantu saja untuk para programmer. Oke, sekarang pada panel terakhir, panel parameter. Panel parameter merupakan panel yang berfungsi untuk eksekusi operator agar dapat diindikasikan sebagai fungsionalitasnya yang sebenarnya. Jadi untuk melakukan eksekusi operator kita menggunakan parameter ini. Tapi ada juga operator yang tidak menggunakan parameter. Jadi parameter ini tidak mutlak dibutuhkan. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai panel. Saya akan lanjut untuk melakukan sebuah proses. Sebentar. Di sini saya akan membagikan beberapa tutorial. Di sini saya akan memberikan tutorial 5 tutorial. Yang pertama saya akan memberikan tutorial proses sederhana. Abaikan saja angka ini. Di sini pada tutorial pertama, proses sederhana. Di sini saya akan menginput database dari repository RapidMiner. Di sini saya ambil contoh, saya ambil data Titanic ya. Saya ambil, lalu kita drag ke dalam proses. Ini merupakan database Titanic. Untuk menghasilkan hasilnya atau resultnya, kita tinggal hubungkan aja output ini dengan port result. Lalu jika sudah terhubung, maka kita lakukan running program. Untuk melakukan running kita klik saja tombol play warna biru. Di sini terdapat data dari result Titanic dengan berbagai atribut. Jadi di sini kita tidak perlu untuk membuat tabel lagi ya, karena sudah disediakan datasetnya oleh RapidMiner. Di sini ada atribut passenger kelasnya, kelas ada namanya, ada gendernya. Di sini disediakan atribut sampai umur juga disediakan, harga tiketnya, yang orang yang selamat atau tidaknya. Mungkin segitu saja penjelasan untuk tutorial pertama, cukup mudah. Sekarang kita lanjut untuk ke tutorial untuk tutorial kedua ini. Saya akan menghubungkan database Titanic ini dengan sebuah operator. Nah, operatornya di sini saya akan mengambil operator decision tree atau pohon keputusan. Langkah-langkahnya sebentar, kita masih memakai database Titanic. Kita nonaktifkan dulu portnya. Lalu di sini sebentar, saya akan memberikan tutorial kedua. Operator pohon keputusan atau decision tree. Di sini operator decision tree itu terdapat pada, kalau nggak salah, di data akses ya. Di blending. Saya lupa. Saya tulis saja di sini ya nama operatornya. Di sini saya akan menggunakan operator decision tree. Sebentar. Decision tree ini terdapat pada folder modeling predictive trees. Ini ya, kita ambil, kita drag. Sekarang kita sudah menggunakan operator. Lalu langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menghubungkan tra pada decision tree training setnya, port training setnya ke port outputnya database Titanic. Setelah sudah, kita hubungkan port modul decision tree ke port result, sehingga jika kita run sebentar,
input example. Sebentar, sepertinya ada yang salah. Doesn't have label. Sebentar. Seperti tadi ada sedikit masalah. Oke, kita ulang lagi. Kita klik mode, result, lalu kita klikkan apakah bisa. Oke, seperti ada yang salah di sini. Sebentar, kita nonaktifkan dulu. Kita run. Don't have a label. Oke, sepertinya tadi ada yang salah. Ada data yang kubah kayaknya sama saya. Oke, di sini saya pakai punya saya aja. Sama seperti tadi, kita ambil database Titanic. Saya nggak tahu kenapa tadi saya salah. Kayaknya ada yang kubah data saya. Tapi mungkin di kalian bisa ambil database Titanic, drag, lalu ambil operator decision tree, tarik. Oke. Di sini dijelaskan operator pohon keputusan yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk pohon. Jadi tadi kan kita kan menampilkan hasilnya dalam bentuk tabel ya. Sekarang kita tampilkan dalam bentuk pohon keputusan. Oke, sebentar. Oke, di sini sudah tidak seperti tabel lagi ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pohon keputusan. Di sini terdapat kata no dan yes. Di sini no itu untuk penumpang yang tidak selamat ya. Untuk yang yes ini untuk penumpang yang selamat. Oke, sebentar. Nah, di sini dijelaskan untuk penumpang yang selamat. Penumpang yang selamat itu rata-rata merupakan penumpang dengan passenger fare atau harga tiket yang mahal. Jadi untuk penumpang perempuan, rata-rata yang selamatnya itu dari harga tiketnya yang mahal. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Oke, di sini untuk yang perempuan, di sini untuk yang laki-laki. Untuk yang laki-laki mungkin sama ya. Selamatnya dari harga tiketnya. Oke, mungkin segitu dulu. Saya akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Di sini untuk tutorial selanjutnya kita kerjain dulu sebentar. Oke. Untuk tutorial selanjutnya, tutorial ketiga. Di sini how to import data. Di sini saya akan mengimport sebuah data yang saya buat atau dari sebuah link download. Kalian bisa download di Google. Di sini saya sudah ada datanya. Untuk melakukan import, langkah-langkahnya itu sebentar sih, kita delete dulu ya. Oke, sebentar, kita buat project baru saja. New project blank. Oke, untuk mengimport datanya, kita klik import data. Di sini saya sudah memiliki datanya ya. Di mana data kita letakkan? Jika kalian sudah memiliki data, di mana letaknya? Oke. Di sini saya menaruhnya di folder, sebentar, saya lupa. Oke. Saya taruh di mana ya? Oh no, salah. Nah, di sini data saya, data yang saya download dari Google. Untuk kalian yang mau data ini, datanya juga saya sediakan di link deskripsi ya. Oke, kita klik next saja. Jika sudah kita pilih datanya, kita klik next saja. Tunggu sebentar, sedang memproses. Di sini kita next saja. Oh ya, sebelum kita next, kita perhatikan dulu apakah semua datanya terblok dengan benar atau semuanya terblok. Oke, benar ya. Jika belum terblok, tinggal kita tambahkan saja. Kita pilih dan sesuaikan saja dari sel mana ke sel mana yang ingin kita import ke Rapid Miner. Oke, di sini kita next. Di sini sudah benar ya. Tunggu sebentar.
untuk di sini sepertinya tidak ada perubahan ya, kita next saja ya. Oke, di sini next saja ya, tidak perlu melakukan perubahan. Oke, di sini kita ingin menaruh data kita di mana? Saran saya sih taruhnya di local repository. Jangan lupa kita buat namanya dulu, Titanic data. Setelah kalian saja. Setelah sudah, kita klik finish. Oke, di sini saya sudah memiliki datanya, jadi central saja ya menurut saya. Jadi jika kita sudah memiliki datanya, sebentar agak nge-lag, maka kita akan dialihkan ke view result. Contoh ini punya saya nih, kita akan dialihkan ke view result seperti ini. Nah di sini lebih lengkapnya ya, di sini terdapat namanya, nama kabinnya, nama port of embarkationnya, nama botnya. Jadi untuk yang mau download, untuk yang mau data ini, saya sediakan di link deskripsi juga. Oke, sebelum kita keluar, kita buat dulu prosesnya, desainnya. Jadi supaya misalnya kita membuka rapid planner ini tidak, maksudnya kita buka rapid planner ini jadi tersave gitu. Pertama-tama kita ambil mana tadi punya kita tarik ke sini, lalu kita hubungkan port outputnya ke port resource. Kita run, hasilnya seperti ini. Mau dulu ya, proses data yang kita import dari satu data informasi. Jadi sebelum kita keluar, kita masukkan dulu datasetnya ke dalam proses ya, lalu kita save. Oke. Mungkin segitu saja tutorial yang ke berapa ini, yang ketiga. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya, ke tutorial 4. Di sini kita akan melakukan proses dengan dua operator. Oke, di sini kita masih memakai Titanic sih. Kita buat baru dulu ya. Kita buat sama seperti tadi, buat dengan halaman kosong. Di sini pada akan saya kasih langkah-langkahnya. Pertama, kita ambil, masih menggunakan Titanic, kita menggunakan data yang ada yang disediakan oleh rapid planner saja ya. Titanic. Maaf sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dulu dari data yang kita import tadi. Ini dia data yang kita import tadi. Kita ambil aja nih saja. Kita ambil prosesnya saja. Terus kita run. Saya akan menjelaskan sedikit dulu. Di sini terdapat 4 menu. Di sini kita dapat mengubahnya dalam bentuk lain. Jadi kita bisa melihat datanya tidak harus dalam bentuk tabel saja. Kita bisa memvisualisasinya dalam bentuk grafik. Kita klik di sini statistik dulu deh. Di sini statistik dijelaskan dalam bentuk histogram ya. Histogram. Jumlah angka kematian dan angka yang hidupnya. Di sini yaitu yang selamatnya ya. Di sini yang itu yang mati, yang tidak selamat, dalam bentuk statistik. Jadi tidak hanya dalam bentuk tabel, kita juga dapat mengubah datanya tersebut dalam bentuk statistik. Kita juga dapat mengubah data tersebut dalam bentuk visualisasi, gambaran. Di sini gambaran pertama itu kita pilih saja mau yang mana. Di sini saya pilih yang bentuk scatter ya, sebaran data. Di sini untuk yang nextnya kita pilih apa ya? Sepertinya sebentar. Umurnya mungkin. X ini untuk yang bawah. Y ini untuk yang di sini. Kita pilih perbandingan antara umur dan apa ya? Harga tiket deh. Harga tiket. Oke, sebentar. Oke, di sini terdapat sebaran datanya.
Di bawah itu umurnya, di yang value column ini y-axis kolomnya, passenger fare di sini. Kolom itu survive, ditentukan berdasarkan selamat atau tidak selamatnya. Di sini dijelaskan untuk yang selamat dia umurnya 36 dengan harga tiketnya 512 ya. Mungkin seperti itu. Kita bisa ganti lagi ke seks, ke gender. Rata-rata untuk perempuan yang umurnya 20 sampai 30 itu tidak selamat. Di sini umur 76 dari atribut seks female yang perempuan, dia selamat pada umur 76 tahun. Oke, segitu ya mungkin penjelasan dari saya. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya ya. Tadi kita akan menggunakan dua operator. Kita buat baru aja. Dua operator, filter dan sort. Di sini kita ambil Titanic lagi, yang dari database aja ya. Kita tarik, kita drag, lalu kita ambil. Oke, segitu aja. Operator filter. Nah, ini kita ambil operator filter example, kita drag ke sini. Oke deh, sebelum kita menentukan parameternya, kita drag, kita ambil lagi operator yang kedua, itu operator sort kalau nggak salah. Sort. Oke, sebelum kita menghubungkan, kita atur dulu port filter example ke port ini, lalu kita atur parameternya. Di sini kita akan menambahkan filter ya. Oke, di sini saya akan memfilter dengan atribut sex saja ya. Dengan atribut sex. Jadi kita pilih hanya yang kita pilih sex. Di sini kita klik tombol apa ini? Tongkat ajaib. Kita pilih female. Jadi oke dah, kita pakai dulu. Jadi di sini datanya kita akan urut berdasarkan kita ke filter. Untuk yang perempuannya saja, untuk yang laki-lakinya tidak akan kita masukkan ke dalam result. Jadi kita hanya fokus kepada perempuannya saja. Di sini ada operator sort. Kita hubungkan dulu port example sort ke port example-nya filter example. Oke. Di sini kita lakukan sebuah parameter ya. Di sini saya akan mengurutkannya berdasarkan harga tiket ya. Berdasarkan harga tiketnya menurun. Jadi di sini saya akan jelaskan. Untuk perempuan yang harga tiketnya tinggi akan di atas dan menurun ke bawah menjadi harga tiket yang paling rendah. Oke dah. Mas hubungkan dulu portnya. Lalu saya akan jelaskan dulu. Kita run. Saya akan jelaskan di result. Nah, di sini kita filter. Untuk penumpangnya kita filter untuk yang seksnya hanya female saja. Untuk yang laki-laki tidak kita masukkan ke sini. Lalu kita sort menggunakan operator sort pada passenger fare atau harga tiket. Di sini harga tiket kita urutkan berdasarkan yang tertinggi, harga tiket yang termahal ke harga tiket yang termurah. Di sini harga tiket yang termahal itu 512, 263. Di sini survive sebentar. Nah, di sini untuk perempuan rata-rata selamat dari harga tiket yang mahal. Yes. Mungkin seperti itu penjelasannya. Dari saya. Oke, kita lanjut ke tutorial selanjutnya supaya tidak lama video kali ini. Tutorial selanjutnya saya akan lanjut ke tutorial terakhir, yaitu menggunakan dua database atau dataset dengan operator join dan agregat. Jadi di sini ada 4 ya.
kita buat baru dulu. Kita klik file, new process, start dengan halaman kosong, mau aja dulu. Di sini yes, jika kalian ingin men-save-nya, kalian klik yes ya. Saya tidak perlu kalau saya sudah ada. Di sini saya akan menggunakan database lain. Saya ambil contoh database-nya bukan Titanic lagi. Sekarang kita ambil contoh database produk ya. Dan database transaksi mana? Nah, database transaksi. Di sini saya akan menghubungkan dua buah database ini ke dalam satu port menggunakan port join. Nih, kita hubungkan dua port ini ke dua database ini. Yang mana aja setelah, mau di sini boleh, di sini juga boleh. Di sini saya pilih sini saja biar tidak tertiban antara kabel ini sama kabel ini. Di sini kita lakukan pengaturan dulu kepada join ya. Kita atur join dua buah database ini dengan satu buah kunci, yaitu kunci. Kita klik join, edit list, kita atur sesuai dengan produk ID-nya. Oke, apply melalui kunci uniknya, kunci unik dari database produk dan database transaksi. Oke, sebelum kita hubungkan, di sini kita akan menambahkan sebuah operator baru lagi. Operatornya itu merupakan operator agregat. Ini yang gambar kalkulator. Kita hubungkan dulu portnya, lalu kita klik agregat. Di sini kita akan urutkan atau grouping berdasarkan atribut-atribut yang kita ingin pilih. Contohnya di sini saya pilihin dulu ya, select atribut. Di sini saya akan group berdasarkan atribut produk ID. Oke, kita klik ini, masukkan sini, apply. Setelah itu kita lanjut ke sini. Saya akan melakukan penjumlahan dengan operator agregat dan memunculkan nama obatnya, nama obat pada produk dalam transaksi ini. Kita edit. Di sini saya akan menampilkan apa ya? Sebentar. Oke, di sini saya akan memilih customer ID. Customer ID-nya saya akan pilih untuk mode count, menjumlahkan. Customer siapa saja sih membeli produk-produk itu? Berapa banyak orang sih membeli produk itu? Oke, kita apply aja dulu. Lalu kita akan membuat parameter selanjutnya. Di sini saya akan menambahkan entry baru. Oke, pada entry baru kali ini saya akan memasukkan produk name. Jadi di sini nama produknya akan ditampilkan. Kita menggunakan fungsi mode. Nah, ini mode. Oke, kita apply saja. Kita hubungkan port agregat ke port result. Lalu kita klik tombol run. Oke, bisa ya. Nah, di sini terdapat 3 buah tabel yang telah kita pilih tadi berdasarkan kunci menggunakan join. Jadi dua database tersebut terhubung melalui satu kunci produk ID. Dan di sini saya melakukan sebuah fungsi penambahan count. Jadi berapa banyak sih customer yang membeli obat Represitol ini? Ternyata ada 19 kali customer membeli produk ini. Di sini saya menggunakan mode untuk menampilkan sebuah nama dari produknya. Di sini untuk produk ID 7, nama produknya itu hydronium bromide. Di sini saya urutkan dulu. Paling banyak dibeli itu Atasat dengan produk ID 138. Jadi kebanyakan customer yang ada pada database transaksi, dia membeli produk Atasat sebanyak 22 kali. Sama seperti ini juga
Jadi kita menghubungkan dengan join dan melakukan perubahannya, melakukan penjumlahan dan melakukan pengambilan namanya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial yang saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaaf. Sebentar, saya akan kembali ke PowerPoint. Oke, jika ada salah-salah di sini referensi saya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada kata yang kurang jelas atau bagian yang kurang dimengerti, bisa menuliskan di kolom komentar. Jika kalian tertarik dengan video ini, kalian bisa klik like untuk menyukai tutorial dari saya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum, terima kasih. Oke, untuk yang masih belum mengerti, tinggalkan komen di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dadah.